Baiklah, untuk pertama kali kami berikan kesempatan pertanyaan paslon ini dari nomor urut 1 terhadap paslon nomor urut 2 dengan waktu 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya tidak lebih dari mungkin solusi untuk terkait ke depan berkaitan dengan bidang pendidikan. Jadi di Kabupaten Trenggalek ini memang kualitas pendidikan di tingkat dasar itu masih kurang. Tadi telah saya sampaikan bahwa 25% ini mata pelajaran, yang 75 ini masih di kelas. Ini sebetulnya di Kabupaten Trenggalek jumlah guru itu masih kurang. Tapi kenyataannya di Kabupaten Trenggalek ini contoh ada SD yang guru dan muridnya itu hampir sama. Mau digabung belajar dari satu, tidak mau memenuhi standar lain terlalu jauh, mau dipertahankan posnya tidak boleh, yang menyebabkan justru tidak memenuhi daripada standar pelayanan minimal. Ini permasalahan. Kira-kira apa solusinya? Ini sebagai bahan bersama untuk solusi ke depan permasalahan bersama. Tadi saya masih ingat di pesan Pak Rito, ini adalah diskusi untuk solusi Trenggalek ke depan yang lebih baik sebagai solusi. Ini yang sama. Dan untuk yang berkaitan dengan kesehatan barangkali untuk kesehatan saya cukup mengatakan simpel bahwa ada kenyataan masyarakat Trenggalek sering berobat atau tujuan rumah sakit adalah ke luar daerah Trenggalek. Tentu ini juga hanya memprihatinkan. Karena itu saya bertanya solusi apa yang akan dilakukan oleh pihak Gubernur kedua di dalam pelayanan rumah sakit kita di Trenggalek supaya kita tidak tahu dengan daerah terdekat misalnya Tulungagung. Itu yang saya sampaikan. Masih kan bagaimanapun apapun yang terjadi tadi tentu semuanya adalah untuk Trenggalek, semuanya untuk kemajuan Trenggalek. Tentu nanti apa yang terkait dari pihak kubu 1 diambil kedua, apa yang terkait dari kedua diadopsi dari saya terima kasih. Ya, sudah pertanyaan dari paslon 1. Oke, demikian pertanyaan dari paslon nomor 1, kemudian kepada paslon nomor urut 2. Silakan berikan jawaban dan waktu. Ini persis sebenarnya kenapa saya tadi bertanya atau menanggapi visi misi Bapak. Jadi SPM tadi itu bukan hanya sekedar penuhi SPM, tapi Bapak sudah menyatakan sendiri tadi bahwa pemenuhan SPM itu kadang bisa kontradiktif. Kita berdekat sekolah kepada murid, muridnya akan tidak mencukupi standar minimum jumlah guru dan sebagainya. Nah, disinilah memang ini adalah satu kondisi yang cukup ironis untuk Trenggalek. Apakah kita akan sekedar ingin memenuhi standar pelayanan minimum yang memang diatur di dalam Permendikbud, saya lupa nomor 23 karena 2010 kemudian direvisi di 2013. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang fundamental tadi, apakah SPM ini akan menjadi kitab tunggal kita dalam membangun pendidikan? Solusinya Pak? Solusinya kita maju ke akar permasalahan. Apakah akar permasalahannya adalah tidak tercapainya target SPM atau pendidikan yang berkualitas? Mungkin jumlah guru itu bisa kita taruh nomor 2, mutu guru nomor 1. Ketidakhadiran guru itu tinggi, apalagi kalau di daerah pelosok. Nah, gimana memberikan insentif untuk guru itu mau hadir di sana? Kemudian bagaimana kepala sekolah itu benar-benar bisa menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS tadi itu. Nah, inilah yang juga tentunya menjadi suatu tantangan yang konkret yang ingin kita sasar. Makanya bukan hanya sekedar memenuhi indikator kualitatif 36 siswa satu kelas, satu guru S1 D4, tapi benar-benar bagaimana guru itu memiliki motivasi dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau kita perhatikan penilaian SPM memang mengandalkan pengawas, tetapi tidak ada metode untuk menilai kinerja guru. Kalau bisa ke pendidikan dia akan membuat rencana pembelajaran, kemudian
kemudian dia harus mempertanggungjawabkan ujian dan penilaian siswa. Tetapi kemudian apakah itu dilakukan dengan baik atau tidak, itu ada di tangan para pengawas tadi. Jadi yang menjadi kunci tadi kita akan coba tekankan bagaimana satu, kita memberikan motivasi dan supervisi atau pengawasan yang lebih efektif kepada para guru dan terutamanya kepala sekolah. Nah inilah tadi kalau reformasi birokrasi, kami akan coba benar-benar memahami. Kita tidak bisa pukul rata kepala sekolah, pokoknya kamu harus mau dinas di sana. Kita harus lihat psikologi orang itu cocok nggak untuk ditaruh di tempat yang jauh. Psikososial masyarakat di satu wilayah gitu. Karena kalau dihitung cuma SD ada 426 sekolah negeri, satu desa itu satu perdukuhan bisa satu SD rata-rata kan begitu. Jadi sangat spesifik, kita sampai ke sana melihatnya begitu. Jadi kita akan menekankan kepada kualitas karena SPM tadi akan sulit menjadi tolak ukur. Tapi tentunya kita akan mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan karena menurut aturan 3 tahun setelah SPM dibuat itu harus dipenuhi. Nah disinilah kita akan coba mencari solusi bagaimana satu indikator itu boleh nggak dikompromikan dan sebagainya. Nah itu yang menjadi pandangan kami. Kemudian terkait kesehatan sebelum dilanjutkan oleh Mas Arifin tadi, RSUD kita ini kita memiliki tenaga medis kalau pakai hitung-hitungan sebenarnya 10 dokter per 10.000 menurut aturan WHO. Tapi kita 1 per 10.000 aja enggak, karena tenaga dokter umum kita kalau nggak salah 29 ada di rumah sakit umum daerah. Jadi jumlahnya belum tentu mencukupi. Tetapi lagi-lagi kita nggak berbicara mengenai kuantitas, tapi kualitas. Orangnya cuma segitu, tapi kita kasih remunerasi yang lebih baik, kita motivasi. Dan itulah bagaimana kita bukan cuma mewongke orang, tapi juga mewongke atau memberikan apresiasi kepada setiap tenaga pelayan yang berjuang untuk kemaslahatan masyarakat Trenggalek. Mungkin Mas Arif bisa nambahkan. Jadi saya tertarik mengawali jawaban saya dari pernyataan statement terakhir agar Trenggalek tidak kalah dari daerah lain. Tapi bagi saya paradigma modern sekarang bukan masalah menang kalah, tapi saya lebih mendapatkan bagaimana kita bisa menjalin sebuah kerjasama. Pertama, kita perlu melakukan MOU antar pemerintah daerah, antar rumah sakit umum daerah. Kita spesialisasi di mana letak kekuatan rumah sakit umum kita, sehingga agar masyarakat punya acuan bahwa dokter-dokter spesialis Trenggalek khusus di sini. Ketika penanganan yang lebih komprehensif Trenggalek tidak bisa melakukan, maka kita sudah punya MOU untuk melakukan rujukan ke rumah sakit tertentu. Lalu ketika yang dirujuk itu adalah masyarakat miskin, sampai pada ketika masyarakat miskin itu tidak mampu membayar, bahwa daerah sudah ada MOU coverage apa yang nanti terbebankan di rumah sakit umum sebelah. Nah, seperti ini yang saya pikir harus dilakukan. Langkah yang pertama adalah kita harus petakan apa pelayanan dasar atau sisi mana kebutuhan tenaga medis yang harus kita penuhi. Contoh dokter spesialisnya apa? Contoh kalau sering terjadi adanya kecelakaan, lalu yang sering terjadi adalah kegiatan darurat karena ada persalinan dan segala macam, berarti kita harus pastikan anestesi harus 24 jam ready, oksigen harus 24 jam ready. Lalu banyak dari pasien kita ini yang pasien sepuh-sepuh. Nah, sepuh-sepuh biasanya masalahnya masalah syaraf, ini yang harus kita petakan dulu, kita harus duduk bersama. Lalu yang kedua adalah manajemen pelayanannya. Nah, manajemen ini bisa diinstal, manajemen ini bisa dipelajari, dan kita harus terbuka, berani mengcloning sistem manajemen dari rumah sakit umum yang sudah best awarded, yang sudah memang terpercaya gitu. Jadi ini yang perlu kita dorong. Lalu ketiga, sampai ke pembentukan SDM. Bahkan di Renstra kita punya peluang nasional memberikan pendidikan terhadap 5.000 tenaga kesehatan medis yang baru. Nah, ini juga peluang-peluang yang harus kita tangkap. Kalau kita mau membayar spesialis mahal, kita juga harus berinvestasi mau menyekolahkan mereka. Bahkan anggaran kita sekarang masih 10,77 di anggaran prosentasenya di anggaran kesehatan. Itu pun sudah termasuk gaji. Maka ini pun juga harus kita dorong untuk kita tingkatkan sampai 10% seperti amanat undang-undang. Mungkin seperti ini. Terima kasih. Waktunya pas. Kemudian selanjutnya
masih kami beri kesempatan kepada calon satu untuk memberikan tanggapan balik, mungkin ada yang perlu sampaikan. Silakan, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi sebetulnya pertanyaan saya tadi, sebetulnya saya lebih mengharapkan keputusannya apakah di merger ataukah sekolah itu dipertahankan. Karena yang namanya pimpinan itu berani di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau sifatnya masih itu, jadi kalau di merger apa tindakan yang harus dilakukan? Kalau memang tidak di merger, apa yang harus dilakukan? Maksud saya itu, kan tidak mungkin kita akan membiarkan atau membiarkan. Kalau kami mau di Kabupaten Trenggalek ini untuk menambah guru mata pelajaran, memang untuk APBD kita terbatas untuk memberi biaya sekolah dan seterusnya. Tapi sebetulnya guru di Kabupaten Trenggalek utamanya sudah mendapat sertifikasi, itu sudah banyak yang minat untuk melanjutkan kuliah, tapi biasanya susah diizinnya. Oleh sebab itu kalau seandainya saya terpilih nanti ternyata salah satu diantaranya kualitas yang rendah itu ya memberi izin kepada guru yang memang mau melanjutkan sekolah bahkan dengan biaya segini. Jadi biaya yang sudah sertifikasi biasanya itu minat sekali untuk ke sana, tapi izinnya biasanya yang susah diterbitkan. Sebab itu nanti dipermudah. Jadi itu memang permasalahan yang memang harus ada keputusan apakah di merger ataukah ini nanti dipertahankan. Kalau dipertahankan langkahnya apa dan seterusnya. Terima kasih. Oke, masih ada waktu, mungkin bisa dipersilakan Pak Prabowo. Untuk masalah kesehatan sebenarnya tadi juga sama, saya menginginkan adanya sebuah jawaban yang bersifat memutuskan, bukan bersifat wacana. Tadi dikatakan akan dibuat MOU, itu tentu sebuah wacana ya. Tapi saya cenderung untuk terjadi sentuhan sederhana. Mungkin apakah petugas rumah sakit kita ini kurang tersenyum, kurang lama, atau mungkin kondisinya memang tidak sebersih rumah sakit kabupaten sebelah, jadi lebih bersifat peningkatan kualitas. Ada sentuhan-sentuhan yang sederhana, tapi saya yakin sentuhan sederhana bisa memikat masyarakat kita pada akhirnya mau datang ke rumah sakit kita dengan penuh rasa kebanggaan sebagai warga Trenggalek. Akhirnya kembali seperti yang telah saya katakan, apapun juga kita. Jadi yang terbaik dari sini tentu bisa diadopsi dari sebelah, yang terbaik dari sebelah tentu diharapkan bisa diadopsi.